Halo, selamat siang pemirsa. Saya Pram Senjaya kembali hadir memperbarui informasi Anda dalam AIN Siang hari ini. Ya pemirsa, selain 3 informasi tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya. Dan informasi pertama akan disampaikan oleh rekan saya Arlista Hadi. Halo, apa kabar Arlista? Ada informasi apa saja hari ini? Baik, terima kasih banyak Pram Senjaya. Ya pemirsa, hari ini kami memiliki update informasi terkait bagaimana penerapan peraturan PPKM level 4. Di mana makan di tempat di rumah makan dibatasi hanya 20 menit. Apakah ada Satgas yang akan mengawasi rumah makan dan para pengunjung? Pemirsa, inilah ini siang selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, seorang penjual kopi di Pasar Cikurubuk, Tasikmalaya, Jawa Barat ditusuk oleh mertuanya hari Minggu kemarin. Akibatnya korban kritis dan menjalani perawatan di RSUD Dr. Soekarjo. Inilah rekaman kamera pengawas atau CCTV saat korban ditusuk oleh mertuanya saat berjualan kopi di depan bank di Pasar Ciburuk, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Korban kemudian dievakuasi ke IGD Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soekarjo, Kota Tasikmalaya dengan menggunakan sepeda motor. Polisi dari unit identifikasi Satreskrim Polres Tasikmalaya Kota yang datang ke lokasi kejadian menggelar olah TKP dan meminta keterangan saksi. Setelah mengantarkan kopi ke saudara Rodi, mereka kembali lagi dan sampai di tempat datang seorang laki-laki langsung menusuk ke saudara Yanto, itu mengenai bagian dada kiri dan perut. Hingga kini aparat kepolisian dari Polsek Mangkubumi Polres Tasikmalaya Kota masih mengejar pelaku. Diduga penusukan dilatar belakangi masalah keluarga. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, AIN News melaporkan. Seorang ibu rumah tangga di Padang, Sumatera Barat ditangkap tim Heina Satres Narkoba Polresta Padang. Petugas berhasil menyita barang bukti berupa 1 paket sedang narkotika jenis sabu beserta alat isapnya. Perempuan berinisial RM ini hanya dapat terdiam saat tim Heina dari Satres Narkoba Polresta Padang menciduknya di rumahnya di daerah seberang Palinggam, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Sumatera Barat. Ia ditangkap saat tengah asik mengonsumsi narkotika jenis sabu. Dari penangkapan ini, petugas menemukan 1 paket sedang narkotika jenis sabu yang disembunyikan di balik kasur beserta bom atau alat hisapnya. Selain mengonsumsi sendiri, tersangka juga diketahui sebagai pengedar. Kesulitan ekonomi setelah menjadi single parents atau orang tua tunggal menjadi alasan utama tersangka menjadi pengedar narkoba. Penangkapan berhasil dilakukan setelah mendapatkan laporan dari warga setempat yang resah dengan ulah tersangka yang kerap menggelar transaksi dan pesta narkoba di rumahnya. Untuk barang bukti yaitu kita dapatkan 1 paket narkotika jenis sabu, kemudian 1 bong dan 1 HP. Ini ditangkap lagi make atau gimana? Yang bersangkutan ini kita tangkap lagi make dan kita dapatkan juga BB-nya yaitu 1 paket narkotika jenis sabu. Atas perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang penyalahgunaan narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, AIN News melaporkan. Petugas gabungan patroli PPKM Mikro di sejumlah titik di Makassar, Sulawesi Selatan. Belasan remaja langsung kocar-kacir saat melihat kedatangan petugas. Satgas Pengurai Kerumunan Kecamatan Manggala menyisir sejumlah titik keramaian warga di Jalan Borong Raya, Makassar, Sulawesi Selatan. Saat tiba di lokasi, sejumlah pengunjung kios langsung lari kocar-kacir. Petugas tidak mengejar pengunjung, melainkan langsung merazia kios dan pedagang yang masih beroperasi dari batas jam buka. Seorang pedagang pun sempat adu argumen dengan petugas. Masuk orang di dalam, orang di dalam. Buka, kalau buka itu Pak. Kami masuk kategori yang buka kalau ini. Tadi yang menolak itu bahwa memang dia
begitulah para pelaku usaha banyak alasannya bahwa tidak membuka usahanya. Padahal yang kita dapat itu kan otomatis ada orang di dalam. Nah, itulah yang kami tindaki. Seandainya kalau memang tutup, itu kan tidak terbuka. Mana bisa kita masuk kalau dia pintunya tertutup. Pemerintah Kota Makassar memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM skala mikro. Pemerintah meninjau Makassar kembali masuk dalam zona merah dengan sebaran COVID-19 terkonfirmasi mencapai 6.000 pasien dengan angka kematian berjumlah 1.000 orang. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Sebuah truk terguling karena mengikuti petunjuk jalan dari Google Maps di Lembang, Jawa Barat. Akibat kecelakaan itu, arus kendaraan dari Lembang menuju Bandung dan arah sebaliknya ditutup. Warga bergotong royong menyingkirkan muatan truk yang menutup badan jalan di tanjakan Kampung Bunisari, Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat. Truk bermuatan bata hebel terguling akibat tidak mampu melintasi di tanjakan ini. Kemiringan jalan yang hampir mencapai 45 derajat dan muatan bata hebel yang cukup banyak membuat sopir truk hilang kendali. Sopir truk mengaku tidak mengetahui jalan dari Soreng menuju Lembang dan hanya mengandalkan peta online. Tujuannya kemana? Ke Lembang. Lembang. Kenapa bisa nyasar ke sini, Kang? Ikutin map. Ikutan map. Terus pas udah ke sini gimana? Ya nggak tahu kayak gini. Nggak naik. Nggak naik. Ini muatannya berapa banyak, Kang, kira-kira? 8 ton 400. 8 ton. Evakuasi truk yang terguling membutuhkan waktu lebih dari 5 jam. Akibat kecelakaan ini, arus selalu lintas dari Lembang menuju Bandung dan arah sebaliknya ditutup. Karena pada saat di TKP kendaraan pengangkut hebel tersebut tidak kuat untuk melintas jalanan menanjak, sehingga terjadi kendaraan tersebut mundur kembali dan mengakibatkan kendaraan tersebut terguling, dan daripada kejadian tersebut mengakibatkan pengemudi dan kernet mengalami luka ringan ataupun lecet-lecet. Muatan truk selanjutnya diangkut menggunakan truk lain. Kondisi jalan menanjak dan sempit yang diarahkan peta online membuat sopir dan kernet truk tertimpa musibah. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Menggelapkan sepeda motor temannya, pria di Medan babak belur dihajar warga dan korban. Pelaku akhirnya digiring ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Korban penggelapan sepeda motor dan warga melampiaskan kekesalannya terhadap pelaku penggelapan sepeda motor, yakni Surya 35 tahun, pria pengangguran warga Jalan Garu 6, Kelurahan Harjosari 1, Kecamatan Medan Amplas. Pelaku tertangkap warga di belakang rumah tetangganya, usai mencoba melarikan diri dari rumahnya, karena tidak dapat mengembalikan sepeda motor yang sudah dipinjam dari temannya dan kemudian dijual. Beruntung amukan warga ini dapat dibendung oleh seorang oknum Intel TNI di lingkungan tersebut, dan kemudian menyuruh warga membawa pelaku ke kantor polisi terdekat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dia minjem kereta, mau jemput orang rumahnya. Terus bentar aja ke depan, terus nggak balik-balik sampai sekarang. Kejadiannya tanggal 5 tuh. Pelaku sebelumnya juga sempat diikat warga karena berupaya untuk melarikan diri usai ditangkap. Pelaku pun mengakui sepeda motor yang dipinjam telah dijual hingga membuat korban dan warga memukulinya. Dari Medan, Said Ilham, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Diduga depresi terkonfirmasi COVID-19, seorang pria meludahi tangannya dan berjabat tangan dengan warga sekitar. Geram dengan aksi pria ini, warga pun memukulnya dengan benda tumpul. Warga desa Bulu Silape, Kabupaten Toba, Sumatera Utara geram dengan aksi salah satu pasien COVID-19 warganya. Pasalnya sang pasien diduga depresi karena terkonfirmasi positif corona dan berusaha meludahi tangannya lalu bersalaman ataupun memegang warga lainnya agar tertular. Pasien sempat melarikan diri saat hendak dirawat, tetapi kini dirinya sudah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Umum Porsea dengan pengawalan ketat.
Istri korban meminta pemerintah Kabupaten Toba agar pelaku pemukulan suaminya dibawa ke ranah hukum dan diadili. Iya, kalau bisa hukum berjalan lah. Kalau bisa dihukum lah yang memukulnya, yang memukul termasuk kepala desanya, dihukum seberat-beratnya. Pihak keluarga menduga kepala desa Bulu Silapi juga ikut terlibat pemukulan. Saat ini korban menjalani isolasi di rumah sakit dengan kondisi masih mengalami depresi. Dari Kabupaten Toba, Sumatera Utara, Junjungan Marpaung, iNews melaporkan. PPKM diperpanjang, pengunjung boleh makan di tempat. Selengkapnya dalam iNews Siang sesaat lagi.